Jadi perbedaan itu ada banyak penyebabnya. Ada banyak penyebabnya. Satu, perbedaan memahami nas. Nas itu yang maksudnya nas Al-Quran atau nas hadis. Karena nas Al-Quran itu ada yang qat'i dalalanya, jelas petunjuknya. Kalau jelas petunjuknya, relatif tidak akan berbeda. Tapi ada nas yang zanni, ya, tidak jelas petunjuknya apa. Karena tidak jelas itu maksudnya tidak hanya satu kemungkinan, ada beberapa kemungkinan pemahaman. Sementara akal manusia juga bertingkat-tingkat, maka muncullah perbedaan. Tapi yang penting sebetulnya, ini yang saya harus tegaskan, perbedaan itu bukan barang baru. Ya, sahabat pun biasa berbeda. Karena jangan dianggap bahwa umat Islam sekarang berbeda. Sahabat juga biasa berbeda. Jadi sejak di masa Nabi sahabat biasa beda. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya ada di Sunan Abi Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, kata beliau, kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang mengadakan perjalanan. Ya. Wa hadaratis shalah. Masuklah waktu salat. Wa laisa ma'ahu ma'. Tapi keduanya tidak bawa air. Fasallaya, fatayammama, fasallaya. Lalu keduanya tayamum kemudian salat. Summa wajadal ma' fil waqti. Tiba-tiba mereka berdua menemukan air dan masih waktu salat itu. Sudah salat dengan tayamum, lanjut tiba-tiba ada air. Ini salatnya bagaimana, diulang atau tidak? Sahabat beda pendapat. Fa'ada ahaduhuma as-salat, salah satu mengulangi salat, walam yu'id al-akhar, yang lain tidak mengulangi. Yang lain tidak mengulangi. Ya masing-masing ada alasannya. Diskusi. Kamu kenapa mengulangi salatmu? Ya kita tadi kan tayamum karena tidak ada air. Sekarang sudah ada dan masih waktu salat, ya mesti diulang salatnya dengan wudu. Dia ulang. Kamu kenapa tidak ulangi salatmu? Tadi kan kita sudah salat. Salat yang sudah kita kerjakan itu sudah sah atau belum? Sudah sah. Kalau sudah sah kenapa diulang? Yang diulang itu kalau tidak sah. Ya, akhirnya apa? Summa apa yang Nabi SAW? Keduanya menemui Nabi. Tanya gimana ini ya Rasulullah? Kami beda pendapat. Nah, faqala, maka Nabi kemudian berkata kepada yang lillazi lam yu'id as-salah, berkata kepada yang tidak mengulangi salat. Kata Nabi, laqad asabtas sunnah. Kamu sudah melakukan yang sesuai sunnah. Karena salah satu prinsip sunnah itu adalah tidak memberatkan. Nabi itu kalau dihadapkan dua pilihan, beliau memilih yang ringan selama tidak dilarang. Nah, itu sesuai sunnah. Kamu sudah memilih tidak mengulangi salat, itu yang mudah. Lalu terhadap sahabat yang mengulangi salatnya, Nabi katakan lakal ajru marratain. Kamu dapat pahala 2 kali lipat, ya. Pahalamu 2 kali lipat. Ya, sahabat beda tapi Nabi tidak menyalahkan satu pun. Nah, kamu sesuai sunnah bagus, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Semua sahabat itu senang. Coba kalau misalnya, mohon maaf para ustaz juga begitu, masyarakat ya. Ya, tidak mudah. Ini salah, ini yang benar. Ini sesuai sunnah, ini bid'ah ini masuk surga, ini masuk neraka ini. Kan jauh dari akhlaknya Nabi. Nabi terhadap sahabat yang berbeda, kamu sesuai sunnah, ya, kamu dapat pahala ya 2 kali lipat. Bukan cuma itu saja perbedaan sahabat, masih banyak yang lain. Itu yang perlu saya tegaskan. Nah, kenapa beda? Satu, nasnya sama, tapi karena nasnya ini zanni, mengandung beberapa cara interpretasi, bedalah ulama kita. Tadi disebut fikih. Di Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6 dikatakan bahwa orang itu kalau mau salat wudu dan salah satunya usap kepala. Ayatnya hanya mengatakan usap kepala, tapi tidak ditentukan berapa banyak bagiannya yang mau diusap ini kepala. Ulama beda-beda, 3 pendapat. Kata Imam Malik ya semuanya diusap, semua kepala diusap. Kata Imam Abu Hanifah, apakah itu yang disebut mengusap? Mengusap itu letakkan telapak tangan baru gerakan. Jadi yang penting telapak tangan diletakkan, digerakkan sudah mengusap. Tidak harus semua. Kira-kira kalau diletakkan baru digerakkan seperempatnya lah kepala. Itu Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, tidak, Allah kan tidak menentukan berapa. Yang penting ada bagian kepala yang kena air. Biar cuma beberapa helai rambut.
Hanya di Indonesia dulu-dulu, nanti saya bisa begini-begini saja Pak. Yang penting mazhab Syafi'i. Tidak boleh kita katakan salah itu. Yang parah sekarang kalau kemudian ada orang baca satu kitab, satu mazhab, ya salahkan kebiasaan di masyarakat yang ada juga. Nah, terus kenapa bisa beda? Biasa juga beda ulama kita itu karena ada dua hadis yang mengandung kemungkinan berbeda interpretasinya. Kalau tadi itu satu hadis, sekarang beberapa hadis Pak ini. Contoh, kan Nabi mengatakan begini, kalau masuk masjid jangan duduk sebelum salat. Saya tidak usah baca teks Arabnya. Di Arabnya itu idza ja'adukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'at. Tapi Nabi juga mengatakan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, sekarang ada orang sudah salat asar, terus keluar dari masjid, setelah itu masuk lagi. Bagaimana pada saat dia masuk masjid? Apakah dia disunnahkan salat atau tidak? Ya, kata Imam Abu Hanifah tidak. Kan tadi ada hadisnya Pak, tidak ada salat setelah asar. Tapi disampaikan kemudian, tapi ini ada hadis yang mengatakan kalau masuk masjid jangan duduk sebelum salat. Kata Imam Abu Hanifah, itu kalau masuk masjidnya pada waktu yang tidak dilarang. Sekarang dia masuk masjid pada waktu yang dilarang, ya jangan salat. Kan logis Pak itu alasannya. Tapi kata Imam Syafi'i, tetap salat, tetap salat. Terus Imam Syafi'i ditanya, tapi Nabi mengatakan tidak ada salat setelah asar. Nah ini sudah salat asar. Kata Imam Syafi'i, itu benar. Kalau salat yang dimaksud salat yang tidak ada penyebabnya. Tapi ini salat yang ada penyebabnya. Karena ada penyebabnya, tetap salat. Jadi ulama kita itu ada semua dalilnya. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Atau hanya lihat satu pendapat langsung. Yang lebih parah itu di masyarakat, dan biasa disampaikan, mohon maaf sebagian pencerah, mohon maaf Pak. Dengan saya harus keras kalau masalah ini. Biasa disampaikan, mana yang kamu pilih? Ya, mana yang kamu ikuti, Nabi atau Imam Syafi'i? Ini parah sekali Pak, ya, seperti itu parah. Karena kita menuduh Imam Syafi'i tidak mengikuti Nabi kalau begitu. Ya, kalau kita mengatakan mana kamu ikuti, Nabi atau ikut Syafi'i? Ya. Padahal kalau dia mengikuti satu pendapat, itu bukan berarti pasti dia mengikuti Nabi. Cuma dia mengikuti ulama yang memahami hadis Nabi dengan cara pemahamannya. Jadi bukan antara Nabi dengan Syafi'i yang mau dibandingkan. Kita katakan, kamu mau ikuti Nabi sesuai dengan dipahami Imam Syafi'i, atau kamu mau ikuti Nabi sesuai yang dipahami ustazmu. Begitu pastinya. Jadi jangan membandingkan itu dari Imam Syafi'i dengan Nabi, karena menuduh ulama tidak mengikuti hadis kalau seperti itu modelnya. Kenapa lagi beda? Perbedaan itu karena hadis diriwayatkan secara makna. Satu kata di hadis itu Pak bisa maknanya berbeda sekali. Contoh, kalau ditanya apa hukumnya salat jenazah di masjid? Imam Syafi'i boleh, Abu Hanifah makruh. Makruh Pak salat jenazah di masjid. Yang jelas di masa Nabi tidak pernah itu orang salat jenazah di masjid. Jadi juga penting bahwa bukan berarti kalau Nabi tidak lakukan sudah pasti tidak boleh. Kalau ada yang selalu mengatakan Nabi tidak lakukan tidak boleh, jangan salat jenazah di masjid, karena tidak pernah Nabi Pak salat jenazah di masjid. Tidak pernah. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i boleh, Abu Hanifah makruh. Loh masalahnya apa? Gara-gara satu huruf di hadis. Ada satu hadis bunyinya begini, man shalla janazatan fil masjid, siapa yang salat jenazah di masjid, fala syai'a alaihi, tidak ada apa-apa atasnya. Di hadis lain, fala syai'a lahu, tidak ada apa-apa untuknya. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kentara apa bedanya. Tidak ada apa-apa atasnya sama tidak ada apa-apa untuknya. Alaihi itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Lahu itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Makanya ada ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha itu yang baik, untuknya pahala atas kebaikan yang dia lakukan. Wa alaiha maktasabat, atasnya dosa. Jadi untuknya pahala, atasnya dosa. Jadi kalau hadis tadi, siapa yang salat jenazah di masjid tidak ada baiknya. Kalau tidak ada baiknya berarti sekurang-kurangnya makruh itu. Itu Abu Hanifah begitu pemahamannya.
Tapi Imam Syafi'i tidak, fala syai'a alaih, tidak ada dosanya. Kalau tidak ada dosanya berarti paling tidak ya boleh. Gara-gara satu kata. Bukan satu kata, satu huruf. Belum lagi kalau satu kata. Contoh banyak. Contoh ini. Ada hadis yang mengatakan begini, idza sami'tumul iqamah, kalau dengar suara iqamah, famsu ila salati bisakinah. Jalan ke masjid tenang-tenang saja. Enggak usah lari-lari. La tusrif, enggak usah tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, bagian apapun yang kalian dapati kerjakan salat. Wa ma fatakum, yang kalian tidak dapati. Satu hadis bunyinya fa'atimmu, sempurnakan. Hadis lain bukan fa'atimmu, faqdu, qada'lah. Gara-gara dua hadis yang beda satu kata ini muncul tiga pendapat ulama. Contoh langsung prakteknya ini. Misalnya saya tidak dapat satu rakaat. Jadi saya masuk rakaat 1, rakaat 2 saya dapat sama rakaat 3. Bagaimana cara menyempurnakan rakaat setelahnya? Saya ambillah contoh Pak ya, misalnya ini supaya jelas tiga pendapat ulama ini. Ada orang dapat rakaat 3, misalnya saya dapat rakaat 3 salat maghrib. Setelah imam salam, kan saya harus berdiri Pak, masih ada sisa 2 rakaat. Tapi bagaimana cara mengerjakan yang 2 rakaat itu? Tiga pendapat ulama. Saya yakin yang populer kita lakukan berdiri, baca Fatihah, setelah itu baca surah. Setelah itu 2 kali sujud baru tahiyat, kan begitu Pak Di yang sering kita lakukan. Nanti setelah itu berdiri lagi, cuma baca Fatihah, tidak baca lagi surah, kan itu yang populer kita lakukan. Itu mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i memahami sempurnakan itu artinya lanjutkan. Lanjutkan itu artinya apa? Rakaat berapapun yang didapat sama imam itu tetap dihitung rakaat 1 bagi kita. Saya dapat rakaat 3-nya imam, tapi bagi saya itu rakaat 1. Sehingga kemudian saya lanjutkan rakaat 2 dan rakaat ketiga. Caranya begitu tadi. Tapi kalau Abu Hanifah tidak. Beliau ambil riwayat yang berbunyinya faqdu, qada. Apa artinya qada? Ganti. Karena ganti, yang diganti itu yang tidak didapat. Yang sudah didapat tidak usah lagi diganti. Kan saya sudah dapat rakaat 3 Pak. Yang saya tidak dapat rakaat 1 sama rakaat 2. Maka saya ganti itu rakaat 1 dan rakaat 2. Jadi saya berdiri, ini rakaat 1 sekarang. Saya baca Fatihah, baca surah. Tidak tahiyat setelahnya karena rakaat 1. Kalau mazhab Syafi'i tahiyat. Tapi ini tidak tahiyat. Setelah itu berdiri, baca Fatihah, baca lagi surah karena rakaat 2. Sudah sujud 2 kali sujud baru tahiyat salam. Kan sudah beda. Kalau Imam Malik diambil itu dua-dua hadis. Dilanjut juga, dikada juga. Yang dikada bacaannya, yang dilanjut gerakannya. Yang mungkin tambah agak rumit ini dipahami. Jadi bacaannya diganti, tapi gerakannya dilanjut. Jadi setelah salam berdiri, baca Fatihah, baca surah, karena diganti. Tapi gerakan tetap tahiyat. Nanti setelah itu berdiri, baca Fatihah, tetap baca surah. Beda dengan mazhab Syafi'i. Jadi 3 cara Pak itu untuk menyelesaikan rakaat yang tersisa. Gara-gara satu kata di hadis, ulama beda dalam memahaminya. Jadi mohon maaf, jangan kita langsung datang itu. Ini tidak sesuai hadis ini dan sebagainya. Karena ulama itu paham sekali tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Pak tadi ya, penting juga. Kalau orang sering mengatakan pokoknya kalau tidak dilakukan Nabi tidak boleh. Dilakukan Nabi. Itu pun kata-kata tidak dilakukan harus dilihat. Apanya yang tidak dilakukan, bungkusnya atau isinya. Karena orang biasa melarang sesuatu hanya karena bungkusannya tidak ada di masa Nabi. Padahal isinya ada. Yang dekat-dekat saja lah Pak. Misalnya maulid. Apa isinya maulid itu kalau orang peringati maulid? Apakah yang dilakukan? Apa yang dilakukan Pak kalau kita peringati maulid? Apa yang kita lakukan? Sudah maulid Pak di sini?
Apa isinya, Pak? Hah? Ada penceramanya? Ya ada yang ceramah. Ada salawatnya. Ada. Ada kumpul-kumpulnya, silaturahim. Ada makan-makannya. Itu isinya. Kalau telur-telur itu bungkusannya. Jadi orang biasa mengatakan tidak dilakukan di masa Nabi. Apanya yang tidak dilakukan? Ceramahnya, salawatnya, kumpul-kumpulnya, sedekahnya, atau telur-telurnya. Mungkin yang dia maksud tidak dilakukan yang telur-telurnya itu. Itu cuma bungkusan. Isinya semua ada. Kalau ditanya yang penting itu yang mana? Bungkusnya atau isinya? Yang penting isinya, Pak. Tidak percaya, mohon maaf ini Pak ya, guyon saya terakhir. Kalau kita punya istri, yang penting bajunya atau isinya, Pak? Isinya. Bukan bajunya, isinya itu. Jadi orang biasa melarang sesuatu karena lihat bungkusannya. Ini Pak, biar diganti ini bungkusnya, yang penting isinya. Mau diganti ini bungkusnya, yang penting itu isinya. Jadi masalah cara memperingati itu masalah bungkusan saja. Tapi isinya semua ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang Pak ceritanya tentang apa itu penyebab perbedaan, tapi yang sangat penting adalah cara menyikapi. Silakan kita ikuti pendapat yang menurut kita kuat, tapi jangan sekali-kali mudah menyalahkan pendapat yang berbeda selama ada dalilnya. Selama ada dalil. Selemah apapun dalil itu menurut pemahaman kita. Saya kira itu malam ini Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.